Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu, jamaah sholat Isya, dan sebentar lagi kita lanjutkan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Yang mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keadaan seseorang di akhir kehidupannya. Dan ini keadaan yang pasti terjadi pada setiap kita, karena setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tidak pasti dihadapkan dengan kematian. Dan ketika kita menjelang kematian, situ ada sakratul maut, ada keadaan yang membuat orang-orang beriman itu khawatir, risau, karena takut dengan kondisi su'ul khotimah. Maka setiap orang beriman, orang yang baik, orang bertakwa, mereka khawatir bagaimana kondisi nasib mereka nanti di akhir kehidupan mereka. Kita tidak mengetahui, kita tidak paham bagaimana akhir nanti kondisi kita. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatir." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung bentuknya, tergantung akhirnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, "Wa innamal a'mal bil khawatimiha." Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Jadi inilah yang menjadikan orang-orang beriman itu khawatir. Kita jadi orang baik atau tidak? Ya. Nanti bagaimana kita ke depan ketika memasuki alam barzakh sampai di alam akhirat? Nanti bagaimana kondisi di akhir hayat kita? Juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, amal-amal ketaatan. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'. Hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu ahli kitab. Akan tetapi catatan takdir mengatakan dia bukan ahli surga. Fayamalu bi'amali ahli nar. Maka dia pun melakukan amal-amal ahli neraka. Fayadkhuluha. Maka dia pun masuk neraka. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan ada di antara kalian orang-orang yang melakukan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhir'. Hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu ahli kitab. Namun catatan takdir tidak demikian.
fayamalu bi'amali ahli jannah, maka dia pun melakukan amalan-amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Jadi jemaah sekalian, hadis ini memberikan informasi kabar kepada kita bahwa kita tidak bisa menghakimi memfonis seseorang itu ahli surga atau ahli neraka. Mungkin kita melihat seseorang dia begitu alim, ahli ibadah dan sebagainya, namun kita tidak ada hak mengatakan dia ahli surga. Kita bisa berdoa mudah-mudahan dia ahli surga, karena kita tidak mengerti bagaimana isi hatinya. Begitu pula dengan ahli neraka, ketika kita melihat orang-orang maksiatnya, dosanya luar biasa, kezalimannya luar biasa, sama tidak ada hak kita mengatakan dia ahli neraka. Kita tidak mengerti bagaimana akhir kehidupannya, mungkin dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan kemudian dengannya dia menjadi ahli surga. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Kahfi ayat 30 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan, sungguh kami benar-benar tidak akan menyanyiakan pahalanya orang beramal saleh. Jadi ayat ini Allah berjanji kepada kita, Allah berjanji kepada orang beriman dan orang beramal saleh. Apa janji Allah? Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya orang-orang beramal saleh. Ini janji Allah. Maka terus kita beriman dan menjaga iman ini, merawat iman ini dengan cara kita beramal saleh. Dalam beramal saleh, dalam beribadah, dalam melakukan amal-amal kebajikan, jaga niat kita agar selalu berkualitas, jaga niat kita agar selalu lillah, karena Allah. Ya, maka hadis tadi dijelaskan dalam hadis Muslim. Nabi mengatakan, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya seseorang melakukan amalan-amalan ahli surga, fima yabdulin nas, namun itu apa yang tampak oleh manusia. Artinya secara lahiriah dia melakukan amal saleh, akan tetapi hatinya ya busuk, akidahnya rusak. Dia beramal soleh bukan karena Allah, dia beramal soleh karena riya, karena sumah dan sebagainya. Sehingga Nabi mengatakan di akhir hadis, wa huwa min ahlin nar, dengan sebab itu dia menjadi ahli neraka. Maka jaga niat kita. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal kebajikan yang kita lakukan dengan niat lillah karena Allah, inilah nanti dapat mengantar kita kepada husnul khotimah, akhir hayat yang baik insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tutup sebuah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah, apa kata Allah? Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, ucapan yang hak, ucapan yang benar, yaitu dia mampu mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kapan ini? Fil hayati dunia, itu dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat. Para ulama mengatakan maksudnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang benar fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, yaitu ketika di akhir hayatnya. Karena ketika di akhir hayat ini masa-masa sangat genting, sangat khawatir. Ketika proses kalau kita dicabut oleh Allah oleh para malaikatnya, ini kondisi sangat-sangat sakit luar biasa. Lebih sakit daripada itu dengan bedah, belum lagi dengan godaan setan yang luar biasa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman. Allah kuatkan orang-orang beriman, orang-orang istiqomah, sehingga dia diberi kemudahan mampu mengatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini maksudnya. Ya, di penghujung kehidupannya dia mendapatkan husnul khotimah. Maka pastikan teman sekalian, keistiqomahan kita, ya, kontinunya kita beramal saleh,
Ini dapat membantu kita mendapatkan husnul khotimah. Wa fil akhirah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang iman dengan ucapan yang benar, ucapan yang teguh itu ketika di alam kubur nanti, ketika mayit ditanyakan oleh para malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Tuhan kalian, apa agama kalian, siapa nabi kalian, maka dengan mudah ya Allah berikan kemudahan kepada dia untuk mampu menjawab seluruh pertanyaan dari para malaikat. Maka inilah kesempatan kita dalam dunia, ya, menjaga iman, merawat iman, melakukan berbagai macam amal soleh, dan pastikan niat jaganya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan kita beramal soleh, juga kita sesuai dengan sunnah Nabi ketika beramal soleh, ini semuanya ya di antara sebab seseorang mendapatkan husnul khotimah, akhir hayat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya di antara sebab seseorang mendapatkan su'ul khotimah, akhir hayat yang tidak baik, ialah ketika semasa hidup kita ya, kita berhubungan dengan maksiat kepada Allah, ya, kita meremehkan dosa-dosa, kita meremehkan maksiat-maksiat, ya, kita jauh dengan Allah, kita tidak menjaga kewajiban kita, ya, sholat tidak kita jaga, puasa juga demikian, dan sebagainya. Ya, peringatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak syariatnya. Ini di antara sebab seseorang mendapatkan su'ul khotimah. Maka dengan sekalian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak doa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita dimudahkan, ya, bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua tadi ialah di antara sebab seseorang mendapatkan husnul khotimah yang merupakan dambaan harapan kita semua, dan mudah-mudahan itu dapat terwujud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.